Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama Aisan di sini di program Ruang Gagasan. Dan hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ferizal Ridwan SOS, yang mana kerap sekali disapa ataupun dipanggil Buya. Nah, kita sapa dulu sebelum kita bincang nanti. Halo Pak Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kegiatan akhir-akhir ini? Aman-aman, lancar-lancar aja? Alhamdulillah, memang kegiatan kita selama ini khususnya tentu tentang kepedulian kemanusiaan dan sosial selama pemilu kemarin memang agak kita kurangi, tapi namun demikian tentu semua kita sibuk dengan mensukseskan pemilu tentunya untuk bagaimana bangsa ini akan lebih baik ke depannya. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita bertanya dan istilahnya sharing-sharing nanti bersama Buya, kembali kami sampaikan bahwasanya beliau merupakan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota periode 2016 hingga 2021. Dan kabar-kabarnya saat ini beliau diinisiasi bakal menjadi calon Bupati Kabupaten 50 Kota periode 2024 dan periode 2029. Nah, ini alasan untuk maju kembali ini kira-kira apa, Bu ya? Memang insya Allah kita mohon dukungan dan doa. Kita berkeinginan atau atas permintaan dan hasil dari diskusi dengan beberapa pihak, termasuk teman-teman sejawat dan lain sebagainya, untuk kita kembali untuk maju di putaran bupati pemilu atau pemilu kada 2024 ini. Tentunya pada tahun 2020 yang lalu kita juga ikut di jalur independen. Dengan hasil evaluasi itu sebenarnya kita di 2020 itu sudah pemenang. Cuma yang duduk sekarang itu lebih banyak suaranya daripada kita. Luar biasa. Sebuah jawaban yang sangat diplomatis, teman-teman. Isan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini salah satunya terkait pariwisata 50 kota. Kita punya Harau, kita punya Kapolo Banda barangkali, kita punya Padang Mangate, kita punya Kelok 9 dan lain-lain, Rumah Gadang Sungai Beringin. Sangat-sangat banyak destinasi wisata, baik itu tempat budaya ataupun wisata sejarah di 50 kota. Nah, ini ada beberapa pariwisata yang kabarnya itu ada kendala terkait kewenangan. Nah, itu salah satunya ada Harau, juga Kelok 9 kalau nggak salah, dan juga Padang Mangate. Ini pandangan Buya bagaimana? Tentunya sebagaimana yang di Ihsan sampaikan tadi, memang alhamdulillah kita dianugerahi kekayaan potensi pariwisata yang luar biasa. Mungkin untuk daerah lain saya kira tidak ada dimiliki selengkap di 50 kota. Contohnya tidak hanya wisata alam, di 50 kota ada wisata peradaban, dengan adanya menhir, wisata religi, dengan adanya makam Haji Piobang dan lain sebagainya, termasuk Surautu Taram, juga wisata destinasi kuliner dan lain sebagainya. Jadi artinya 50 kota ini adalah atau luar 50 ini adalah wisata yang barangkali yang terlengkap. Jadi waktu Tuhan membuat 50 kota, Allah itu dalam keadaan tersenyum, indah semuanya. Jadi berbicara masalah kewenangan penyangkut pengelolaan oleh daerah, saya kira itu tidak ada kendala. Artinya tidaklah harus serta-merta kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak kita berdayakan. Memang pada prinsipnya urusan di negara ini tentunya kewenangan tadi. Memang untuk wisata Harau yang sebagian besar itu dikuasai oleh Kementerian Kehutanan dan Kelok 9 oleh Dirjen ataupun oleh Kementerian PU, dan BWT-AMT dikuasai ataupun melalui kewenangannya Kementerian itu Pertanian.
Pertanian. Berbicara masalah ini, yang harus kita lakukan adalah adanya berbagai macam tugas sesuai dengan kewenangan tadi. Di antaranya ada tugas keotonoman atau otonomi, ada tugas dekonsentrasi, ada tugas perbantuan atau tugas yang kemudian dikerjasamakan. Maksudnya? Nah, ya contohnya bisa saja kewenangan itu berada tetap di kementerian itu oleh menurut undang-undang, tetapi untuk azas pariwisata atau azas pembangunan daerah itu kita kerjasamakan. Contohnya aset hutan lindung lah contoh di Harau itu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau oleh pemerintah daerah sendiri untuk diberdayakan lebih baik dan lebih menguntungkan. Nah itu azas kerjasama itu di dalam tugas kewenangan ada. Nah, berbicara tadi masalah tugas pengelolaan misalnya pemanfaatan hutan lindung ataupun aset negara, vital negara ataupun objek yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu semua bisa dilakukan. Contohnya saja kita bisa memberikan izin usaha ataupun HGU, hak guna usaha. Jadi seperti aset tadi dikerjasamakan di dalam bekerjasama itu untuk pembangunannya oleh pihak ketiga atau oleh pemerintah sendiri untuk dibangun objek yang menguntungkan ataupun secara ekonomi itu bisa mendatangkan PAD dan kemudian itu kita beri izin. Itu bisa saja. Ya contoh misalnya mohon maaf seperti kantor bupati itu. Kantor bupati daripada yang seperti yang sekarang ini kan bisa diberikan HGU. Misalnya HGU untuk hotel atau HGU untuk hal-hal yang lain yang menguntungkan. Jadi nanti kepemilikannya tetap di pemerintah atau di negara, tetapi pengelolaannya oleh pihak ketiga yang memberikan pembiayaan tadi dan tentu kemudian dia akan menghasilkan PAD atau pajak dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada kendala. Berarti istilahnya kewenangannya sebenarnya ada aturannya dan banyak orang yang tidak tahu begitu ya Bu ya? Ya prinsipnya sepanjang itu dalam negara kita apa yang tidak bisa? Ya. Cuma pembagiannya. Nah, yang dipahami yang selama ini kan kita menganggap di sebuah diskusi kita menganggap bahwasanya ini tidak bisa. Akhirnya sampai tidak bisa saja. Nah, jadi harus disiapkan regulasinya. Contoh regulasi yang disiapkan itu adalah dengan koordinasi dengan pemerintahan pusat. Itu adalah perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Contoh perangkat lunak itu seperti Perbup, seperti Perda, dan termasuk tentu hak dan kewajiban para pihak. Berarti sejauh ini pandangan Buya untuk 3 poin yang saya sampaikan tadi seperti Harau, Teluk 9 dan juga Padang Mengatas itu kira-kira gimana menurut Buya? Saya kira bisa dan kami sudah lakukan. Waktu saya menjadi wakil bupati pernah menggagas dulunya untuk ngazalannya BWTMT di Padang Atas itu juga kita lakukan lobby melalui Kementerian Desa. Malah kita bawa Pak Menterinya ke sana. Nah, di waktu itu jadi kita diskusikan. Akhirnya tidak hanya memakai aset negara dan termasuk aset kementerian di situ, juga di bawah gerbang BTMT kan ada tanah kosong yang di situ belum dimanfaatkan untuk selama ini adalah tempat rumah prajurit. Itu kan bisa jadi pelantaran parkir. Jadi kunjungan ke Padang Mengatas, parkirnya di dekat Zipur dan di situ bisa dilengkapi sarana prasarana seperti mungkin kios-kios, kuliner, WC dan lain sebagainya, termasuk tempat ibadah disiapkan situ. Nanti untuk kunjungan ke Padang Mengatasnya dengan kendaraan yang disesuaikan dengan persyaratan teknis peternakan itu, sehingga dia tidak mengganggu. Betul. Ini menarik nih teman-teman Ruang Gagasan, karena memang Ihsan sendiri itu dulunya sering ke Padang Mengatas dan melihat potensi yang ada di sana itu luar biasa Bu ya. Keren, luar biasa. Emang kata orang New Zealandnya kota Payakumbuh. Nah, dan itu merupakan potensi dan aset besar bagi 50 kota. Betul. Jadi artinya tidak ada suatu potensi yang dilarang ataupun yang diharapkan untuk bisa dimanfaatkan. Sepanjang itu bisa dimanfaatkan, ya tentu intinya bagaimana kita bisa bekerja sama dan letaknya itu di
50 kota. Jadi seterusnya yang kedua untuk hal itu ya saya kira pemerintah daerah di samping regulasi yang harus disiapkan, yang kedua itu adalah infrastruktur yang connect antara objek-objek itu. Nah, sepanjang misalnya mungkin dari Harau ke Kelok 9 ke Padang Atas ke Menhir Mai atau ke Monas PDRI atau ke Makam Tamalaka, Makam Haji Piobang, Makam Ayahanda Muhammad, dan itu semua infrastrukturnya baik, lancar. Saya kira untuk 3 hari wisata di Monas Kota tidak akan puas orang sebelum mereka mengunjungi semua itu. Selama ini kan tidak. Kita hanya ego sektoral. Kementerian bersifat ego sektoral, daerah menganggap ego sektoral, sehingga satu pun tidak bisa dimanfaatkan. Baik. Ini menarik nih teman-teman Ruang Gagasan. Nah, sekarang kita beralih ke masalah pertanian. Ini Bu ya. Tadi Bu ya juga sempat di awal menyebutkan pertanian. Nah, ini kita sama-sama tahu selain potensi pariwisata, 50 kota juga punya potensi di pertanian karena memang 50 kota rata-rata berprofesi sebagai petani. Ini pandangan Buya melihat potensi pertanian di 50 kota itu gimana? Iya, sebetulnya potensi yang ada di 50 kota itu lahir dan dilahirkan ataupun anugerah itu belum mohon maaf sebelum seberapa belum intinya oleh pemerintah, sentuhan oleh pemerintah belum begitu banyak. Sebetulnya peran pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana dilakukan ke depan ini adalah masalah penataan. Semuanya harus ditata kembali. Ya mungkin pertama itu yang harus ditata itu regulasinya. Yang kedua penataan itu tentu dalam format tata niaganya. Yang ketiga tentu nanti bisa jadi dalam hal tentu subsidi ataupun peran serta dari pemerintah itu harus dilakukan penataan yang kemudian itu menjadi sebuah perubahan yang sangat besar di dalam hal pemerintah lebih berbuat di rakyat merasakan adanya keberadaan pemerintah. Ya, jadi yang kedua juga kita sampaikan harusnya kebijakan-kebijakan yang merusak ataupun kemudian yang dievaluasi itu tidak memungkinkan lagi. Ya seperti beberapa kita contohkan saja kebijakan di Jasigo itu. Awalnya bagaimana petani untuk jeruk di Kota Tinggi itu atau di Gunung Mas kemarin itu antusias. Setelah tidak mendapatkan pupuk subsidi, agak sulit mendapatkan pupuk, akhirnya pemerintah mengganti kebijakan itu dengan menggalakkan tanam jagung. Sementara tanam jagung itu sampai hari ini kegagalan. Jadi justru itu kebijakan-kebijakan politis yang seperti itu tidak harus dilakukan kepada petani. Kalau bagi pemerintah mungkin evaluasinya gagal, tetapi bagi petani ini membuat mereka sengsara. Jadi justru itu kebijakan-kebijakan itu mesti kita luruskan lagi. Artinya harus dicari solusi lain, ya, seperti mungkin bagaimana pupuk subsidi itu didapat lebih mudah, lebih lancar dan terjangkau. Yang kedua bisa saja kita berikan dengan kerjasama, misalnya dengan Politani dan sebagainya, termasuk UNAN, Muhammadiyah, untuk bagaimana kita memberikan edukasi pendidikan untuk bagaimana berorganik. Ini kan semua bahan-bahan organik di 50 kota kan ada. Jadi justru itu pemerintah jangan hanya ikut sertanya di politis. Untuk hanya memberikan antalgin kepada rakyat, sehingga rakyat akan kemudian penyakitnya akan nambah susah, melarat jadinya. Jadi ini yang harus kita luruskan itu di pertanian. Yang ketiga itu adalah kita pernah menggagas sebuah ide bank tanah. Bank tanah, ini maksudnya apa nih Bu? Bank tanah ini begini, untuk setiap tanah yang ada di nagari-nagari, misalnya yang sengketa. Kebiasaan kita tanah sengketa itu lebih cenderung para pihak membiarkan sehingga tidak bermanfaat. Nah, ini harus ada semacam
dana talangan nanti mungkin dari DAK ataupun dari APB Nagari untuk mempersiapkan itu dibeli ataupun diganti rugi oleh Nagari. Dan kemudian itu menjadi asetnya Nagari. Sehingga asetnya Nagari akan menjadi pendapatan asli Nagari. Jadi kemudian kalau bank tanah ini sukses, sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik, PAN itu bisa meningkat dari sekarang 9% menjadi 30%. Artinya ada pendapatan. Kalau sekarang Nagari hampir tidak ada pendapatan. Cenderung dari pendapatan pajak saja. PAN Nagari tidak ada yang lebih dari 13%. Nah, sementara APB Nagari nilainya sekarang lebih rata-rata lebih kurang 2 miliar. Sedangkan PAD-nya atau PAN-nya pendapatan 13 juta. Itu kan tidak logis. Ke depan harus ada kita sisihkan anggaran untuk bank tanah. Yang kedua, mungkin kita buat peraturan daerah bagi tanah yang diterlantarkan lebih dari 2 tahun, maka tahun ketiga hak pengelolaannya jatuh kepada negara atau ke Nagari dan kemudian diserahi untuk orang-orang ataupun keluarga yang kurang mampu. Nah, sehingga dia akan terhubung. Masyarakat akan semangat, diberikan subsidi, diberikan pendidikan, dan tentu akhirnya kemudian tentu kesejahteraan itu akan baru dapat terwujud. Itu untuk pertanian. Jadi artinya harus diperintahkan ataupun harus kebijakan pressure oleh negara daerah terhadap Nagari untuk menyisihkan anggaran untuk aset mereka ke depan. Gitu. Oke, ini pemirsa Sultan TV. Saya anggap ini merupakan program kerennya Buya ya. Walaupun tadi minta pendapat, tapi rasanya itu sebuah program yang layak buat dijalankan ataupun dilanjutkan barangkali. Nah, tapi kita bergeser dulu. Kita ada dan sering mendengar teman-teman Sorotan ID bahwasanya 50 kota mempunyai ibu kota ya. IKK itu di Sari Lama. Nah, kita sering mendengar isu positif bahkan isu miring terkait ibu kota kabupaten yaitu di Sari Lama. Ini pandangan Buya melihat kondisi situasi saat ini di Sari Lama, gimana pandangannya? Ya, saya kira hari ini dan sampai saat ini kepemimpinan pemerintah tidak serius untuk itu. Padahal tidak serius. Tidak ada yang serius. Ya, tidak ada yang serius. Jadi artinya semenjak PP 40 tahun 2012 kan sudah dikeluarkan 2002, ya maaf, itu kan sudah dikeluarkan bahwasanya PP yang menyatakan ibu kota kabupaten 50 kota itu pindah dari Payakumbuh ke kota Sari Lama. Jadi berarti 50 kota sudah mempunyai semacam perintah untuk dibangun dalam bentuk sebuah ibu kota pemerintahan. Nah, jadi ibu kota pemerintahan. Nah, ibu kota pemerintahan itu tentu segala perangkat daerah itu tentu berkantor lagi di Sari Lama. Infrastruktur pendukung pelayanan dan pembangunan harus dilengkapi. Nah, jadi seperti contoh yang mungkin secara kasat mata tentang adanya jalur 2 atau pengalihan jalan nasional ganti atau istilahnya kita pindahkan ke Bonca atau Bolang, nanti keluarnya di ketinggian, itu harus diwujudkan. Setiap tahun harus diberikan dana untuk pembenahannya. Betul. Nah, sementara hal ini kita lihat itu tidak pernah kita lakukan, dan lobby juga tidak pernah juga. Nah, ini justru itu menurut saya adalah untuk IKK ini regulasinya harus dibenahi. Yang kedua, pembangunannya harus tersentral. Yang ketiga, pokir-pokir yang tidak sesuai dengan azas penganggaran itu harus keberanian kita untuk memotong. Nah, harus kita potong. Dan kita konsen dulu ke tugas wajib kita, nanti baru tugas pilihan dan tugas kerjasama itu akan dilakukan. Nah, dan yang ketiga, terhadap mangkrak. Jadi di sekitar IKK itu ada beberapa hal yang mangkrak. Tentu termasuk penyelesaian tanah KTP. Ya, di artinya luasan di Sungai Putar Singaharau itu ada aset
yang dikenal dengan tanah KTP untuk persiapan ibu kota itu harus diselesaikan. Iya, sampai saat ini masih belum selesai. Ini dari tahun berapa ini kalau boleh tahu? Itu dari tahun 83. Malah Polres 50 kota. Semasa saya pernah menjadi PJ Bupati, PLT Bupati 42 hari saya tanda tangani. Sejak tahun 83. Tanah Polres diserahkan itu tahun 83. Ya, berapa bupati tidak mau melakukan penyerahan sehingga pihak Polres tidak bisa membangun. Maka saya waktu 2017 itu kita selesaikan. Alhamdulillah Polres bisa membangun. Nah, ini enggak lanjutnya ini kenapa ini sebenarnya? Apa yang terjadi di Kabupaten 50 Kota menurut Bu ya? Kita sudah terlalu lama untuk tidak serius. Oke. Nah, itu saya. Kalau serius, saya kira tidak ada yang tak mungkin. Buya menilai pemerintahan yang sudah itu tidak ataupun belum serius berarti ya? Tidak serius. Nah, sebetulnya, ya kalau kita serius, ya kita buktikan lah. Iya. Nah, kita buat program untuk itu. Nah, ini persoalan yang kemudian ya contohlah yang ada sekarang itu pembangunan sebab RTH, kawasan hijau. Itu 2017 kita yang buat proposal. Ya, baru sekarang. Alhamdulillah realisasi sekarang. Jadi kan artinya harus dimulai, harus dibuktikan. Harus dilanjutkan. Contohnya pengalihan jalan nasional dari jembatan Tanjung Pati ke ketinggian atau ke ketinggian itu dipindahkan ke Batu Bolang, Bonca dan harus dibangun dulu. Ada jembatan di antara Kota Payakumbuh dengan Bukit Lubuku harus disiapkan. Jalan itu harus diperlebar dan itu disiapkan dananya. Ini terkait akses. Iya. Oke, ini menarik nih teman-teman Sorotan TV. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait pembangunan yang ada di 50 kota. Iya. Kita tahu isu-isu hangat bahkan isu miring terkait terbatasnya APBD di Kabupaten 50 kota. Nah, Buya menanggapi ini bagaimana? Bagi kita bisa melihat salah satu daerah itu di Galebua, itu luar biasa itu kurangnya pembangunan. Bahkan tidak hanya di Galebua, Buya bisa cek jalan-jalan yang ada di seputaran 50 kota itu banyak pembangunan. Ini gimana nih, Buya? Ya sebetulnya mohon maaf kalau yang kita cari salahnya itu tidak baik. Ya betul. Nah, apalagi kita pernah juga menjadi wakil bupati. Ini sebenarnya memancing Buya ini. Kita juga salahnya kita gitu. Artinya begini. Setiap dekade pemerintahan seharusnya yang harus dimulai pertama itu adalah penataan. Jadi kita misalnya menerima waris, ya baik warisan kepemerintahan atau warisan apapun, itu yang harus kita lakukan adalah penataan. Penataan dalam hal ini adalah tentu penataan kepemilikan, penataan kekuasaan, dan termasuk penataan infrastruktur dan perangkat lunaknya. Nah, selama ini tidak pernah dilakukan. Akhirnya kita sering melanjutkan apa yang menjadikan yang telah biasa itu menjadi hal yang lumrah. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Dan kita harus berani memotong. Contohnya tadi tentang pendelegasian pokir para anggota dewan. Nah, pokir-pokir itu boleh, tapi jangan, mohon maaf, tentu janganlah kepada hal yang keinginan mereka. Harusnya keinginan bersama yang telah tertuang dalam visi misi, yang telah tertuang di dalam RPJM. Sepanjang memperkuat RPJM, silakan. Ini enggak. Nah, akhirnya tugas wajib kalah ataupun tersaingi oleh tugas yang kemudian naik di jalan. Oke, kita dapat benang merahnya. Nah, sekarang kita beralih ke bidang pendidikan. Pandangan Buya terkait pendidikan di 50 kota ini gimana? Ya, secara kedaerahan 50 kota hari ini tingkat pendidikan baru usia 8 sampai memasuki 9 tahun. Artinya rata-rata pendidikan orang 50 kota itu setingkat pendidikan tentu dalam hal ini adalah tingkat SMP ataupun kelas 1 SMA. Ya. Nah, jadi justru itu urusan pendidikan ini saya kira juga dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat tersentral. Nah, keotonoman dan ataupun inovasi ini hampir tidak ada, walaupun ada peluang. Nah,
Seterusnya yang kedua tentang pembangunan dan lain sebagainya sesuai undang-undang anggaran misalnya untuk pendidikan 20%, kecenderungan kita bukan untuk bagaimana meningkatkan hasil dari pendidikan, tapi lebih cenderung kita terlena oleh membangun fisik. Oke. Jadi solusinya sekarang gimana Bu ya? Ya kalau untuk pembangunan infrastruktur harus adanya berani kita melakukan penggabungan terhadap sekolah-sekolah. Oke. Satu sisi mereka di sekolah itu tidak terpenuhi unsur dari jumlah siswa ataupun jumlah lokal dengan jumlah siswa. Ada di SD lah contohnya. Ada satu SD yang kelas 1-nya 6. Nah, ada yang 7. Itu kan tidak boleh. Betul. Nah, sementara sesuai dengan pendidikan, dengan rumus pendidikan kita adalah jumlah anak itu maksimal 32, minimalnya 20, kan gitu. Ya. Jadi kalaupun ada yang 9, sementara gurunya sebanyak itu juga, ya kita tidak harus menambah guru lagi. Bagaimana ini disatukan yang terdekat dan sebagainya, asetnya kita lakukan penataan kembali. Itu yang harus dilakukan. Baik. Pemirsa Sultan TV, luar biasa pandangan Buya. Baik itu tadi kita udah bahas pendidikan, bahas pertanian, pariwisata dan lain-lain. Kita kembali ke pembahasan IKK sih sebenarnya ini Buya. Pandangan Buya, perlukah dibangun rumah sakit umum daerah ini di Sari Lama? Sebetulnya begini, dari aturan regulasi lama, ya, itu untuk rumah sakit itu dipersyaratkan satu daerah hanya memiliki satu rumah sakit yang standar B, ya, berstandar C dan B atau B. Itu kan dipersyaratkan. Walaupun ada daerah yang ingin menambahkan tidak boleh. Nah, tetapi dari regulasi baru itu sudah dibolehkan. Nah, jadi berbicara masalah membangun rumah sakit ini bukan hanya serta-merta apakah ada atau tidaknya, tetapi rumah sakit yang tentunya pada hari ini yang kita friend berpikir ini harus dirubah. Maksudnya rumah sakit itu tidak hanya melayani pada masyarakat secara umum saja, tetapi rumah sakit sekarang juga sudah berorientasi bagaimana tidak hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit lain termasuk di dalamnya tersirat adanya pendapatan yang harus kita tumpangkan di dalam pelayanan itu. Jadi intinya bisa saja kita berumah sakit, Pemda kan bisa dengan sistem kerjasama. Ya. Contohnya ada tanah negara atau tanah daerah, kita berikan HGU ke investor, disilakan mereka bangun dengan usia 30 tahun nanti rumah sakit itu secara 100% ke kita. Kenapa harus kita bangun? Ya, saya kira itu sebuah hal yang barangkali yang harus kita buka keran pemikiran, jangan dipersempit. Kalau bicara harus ada, berarti kita harus menyiapkan dana. Kan tidak harus itu. So membangun ini bukan hanya dari pemerintah. Yang harus wajib dibangun pemerintah itu ada hal fasilitas wajib adalah yang diwajibkan itu yang dasar. Sebenarnya kita punya banyak cara. Inilah kewenangan tadi yang dimiliki yang kita bisa kerjasama. Nah, tidak hanya rumah sakit, universitas dan lain sebagainya. Contohnya buat rumah sakit universitas, kita tengah dari Yayasan Tamalaka tengah mengurus itu sekarang. Ya, bagaimana adanya Universitas Tamalaka? Dari mana ke Anda? Dananya kan bisa jadi kita manfaatkan dari kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa investor dan sebagainya. Sepanjang, mohon maaf, daerah ini jangan dijual itu aja. Kalau untuk menguntungkan, mengapa tidak? Nah, inilah fungsinya kalau menurut saya adalah kita harus memanfaatkan para perantau. Nah, kalau kita sumber daya yang ada di 50 kota saja, ini sulit kita untuk bangun. Jadi maka kita berikan kesempatan ke para perantau kita untuk mereka berinvestasi di kampung halamannya atau berkirim ke kampungnya. Contohnya saja di bidang zakat misalnya. Kalau perantau kita berzakat tidak di tempat mereka berusaha, berzakat di kampungnya, saya kira income kapital kita akan lebih meningkat. Triliunan itu. Kalau perantau kita mau dan percaya, yakin, ya
untuk dia berzakat di kampung daripada mungkin di tempat mereka masing-masing. Iya, Itu. iya. Selagi konsepnya adalah untuk kepentingan orang banyak, kenapa Ya, tidak? ini kan tergantung kita mensinkronkan. Iya, iya. Kalau mensinkronkan saya kira bisa, dan kita telah buktikan. Contohnya ada tentang kegiatan paksa itu. Oh iya, paksa. Ini Tentang kegiatan paksa tentang kemanusiaan dan sosial itu, walaupun tidak dikerjakan oleh pemerintah dan Undang-Undang Nomor 18 itu memerintahkan, ada tanggung jawabnya pemerintah, kita lakukan. Dan ternyata kan bisa. Tetapi tentu akan lebih besar apabila ini dilakukan oleh daerah. Kalau oleh kelompok paksa tentu baru 50 dari 1.100 orang. Ya, nah, baru 50. Cuma kalau pemerintah yang melakukan itu bisa dituntaskan karena itu kewajiban. Oke, baik teman-teman ataupun pemirsa Sorotan TV, singkat saja Bu ya. Sebelum kita tutup, kira-kira jika Anda nanti bakal terpilih menjadi bupati 50 kota, apa hal pertama yang bakal Buya lakukan? Apa hal-hal yang Buya kejar nantinya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menerima warisan kekuasaan, ya tentu kepemerintahan tadi, yang harus kita lakukan adalah penataan. Oke, ditata ulang. Harus ada penataan. Ya, oke, siap. Nah, baik itu dari anggaran, dari sistem kerjasama, dari investasi, penataan, perencanaan, dan termasuk penataan terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan oleh tugas pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita menghilangkan alergi kesuksesan pemimpin masa lalu, itu harus kita lanjutkan. Jangan kita alergi bahasa ini yang kada penamo kan mereka. Itu tidak boleh. Kita harus terbuka, sepanjang itu baik kita lanjutkan, tidak baik kita hentikan. Itu harus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang hari ini, mohon maaf, agak amburadul di 50 kota, itu harus kita lakukan penataan yang agak baik. Ya. Restorasi itu harus kita lakukan. Perbaikannya harus dilakukan. Insya Allah tentu dengan 3 langkah itu, ini akan kita capai ke depan. Dan modal dasar kita, di samping aset dan kekayaan potensi daerah, kita mempunyai mutiara. Mutiara yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Contoh, mutiara dengan kepahlawanan Tamalaka, kepahlawanan Muhammadiyah, dengan PDRI dan lain sebagainya. Itu adalah mutiara yang bisa kita jadikan semacam tuntutan agar daerah ini dibangun oleh pemerintah pusat. Kayak itu. Baik, luar biasa pemirsa Sorotan TV. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Sorotan TV yang sudah menonton, yang sudah mendengar, dan juga terima kasih banyak Bu yang sudah hadir bersama kita di sini. Kembali lagi, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Banyak maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.